Nah, beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa jenjang sarjana S1. Tahap seleksinya itu ada dua. Yang pertama itu seleksi berkas, itu di setiap universitas. Yang kedua itu seleksi wawancara di Bank Indonesia terdekat. Halo semuanya, Hai! kalian penerima beasiswa Bank Indonesia ya? Iya! Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa jenjang sarjana S1 yang merupakan bagian dari program sosial Bank Indonesia. Nah, beasiswa Bank Indonesia ini akan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata beasiswa Bank Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu beasiswa unggulan dan beasiswa reguler. Perbedaannya apa? Kalian bisa dilihat dari beasiswa reguler memiliki kuota yang lebih banyak daripada beasiswa unggulan. Namun untuk uang sakunya sendiri, beasiswa unggulan lebih banyak daripada beasiswa reguler. Keuntungannya dari segi material maupun non-material dari beasiswa Bank Indonesia itu apa sih? Nah, keuntungannya dari segi material adalah kita akan mendapatkan uang saku untuk biaya kuliah sebesar 1 juta per bulan selama 1 tahun. Nah, untuk non-materialnya, kita tidak hanya menerima beasiswa, jadi kita diwadahi dalam suatu komunitas yang dinamakan Generasi Baru Indonesia. Di dalamnya nanti kita akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri kita menjadi insan yang unggul dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau boleh tahu persyaratan beasiswa Bank Indonesia itu apa aja sih? Persyaratannya, yang pertama, mahasiswa aktif, lalu yang kedua, telah menyelesaikan 40 SKS selama 3 semester. Yang ketiga, memiliki IPK minimal 3.00 dengan skala 4.00. Lalu yang keempat, usia tidak lebih dari 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Yang kelima, berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu atau prasejahtera. Yang keenam, membuat motivation letter dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang kedelapan, tidak sedang menerima beasiswa atau berada dalam ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Nah, yang kesembilan ada, kita harus mempunyai pengalaman aktivitas sosial yang memiliki dampak bermanfaat untuk masyarakat. Yang terakhir, kita harus bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI ini, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Oh iya, tadi di salah satu syaratnya itu kan berasal dari keluarga prasejahtera ya? Berarti apakah surat keterangan tidak mampu itu wajib? Oke, dari tahun ke tahun biasanya memang seperti itu. Tapi tahun kemarin itu surat keterangan tersebut memang wajib. Jika memang teman-teman tidak memiliki surat tersebut, bisa kok memberikan surat keterangan dari slip gaji orang tuanya. Kira-kira beasiswa Bank Indonesia ini kapan sih dibukanya? Stay tune terus di GENBI Malang, Bank Indonesia Malang, dan Bank Indonesia. Terus tahap seleksinya ada apa aja sih? Tahap seleksinya itu ada dua. Yang pertama itu seleksi berkas, itu di setiap universitas. Yang kedua itu seleksi wawancara di Bank Indonesia terdekat. Yang dilakukan di seleksi berkas itu apa aja? Kalau di seleksi berkas, yang diutamakan itu kelengkapan berkas. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, jangan lupa semua dilengkapin. Terutama berkas yang distempel itu juga harus terstempel dengan benar. Surat rekomendasi dari fakultas itu tuh gimana maksudnya? Sebenarnya itu tergantung kebijakan masing-masing universitas sih ya kan ya? Bener. Kalau misalnya dari aku sendiri kan kebetulan aku hukum UB, dan di situ tuh kita cuma tinggal minta ke kemahasiswaannya. Kalau kalian? Kalau di UM sih, kita kan daftarnya lewat platformnya UM. Jadi kita cetak dulu berkasnya, kemudian kita minta tanda tangan kaju. Nah itu kita mintanya di situ. Kalau di Fakultas Pertanian, karena aku dari pertanian, sama seperti di hukum, kita tinggal ngajuin aja ke kemahasiswaan, keperluannya buat apa, buat beasiswa, nanti pasti dikeluarin sama kemahasiswaan. Terus skema wawancara itu gimana? Dan apa aja yang terjadi? Kalau skema wawancara sih sebenarnya panjang, ya nggak sih? Iya. Jadi sebelum itu kan kita kan ngumpulin berkas administrasi dulu. Nah itu nanti
diperiksa sama, kalau di UB itu diperiksa sama kemahasiswaannya yang direktorat itu. Habis itu kita tunggu verifikasi berkas, nanti diumumin siapa yang lolos tahap pemberkasan. Nah, setelah itu kita nanti dibagi, tiap universitasnya itu dibagi perharinya itu universitas mana aja yang wawancara, kemudian juga dibagi tiap fakultas itu jam-jamnya gitu. Terus kalau untuk yang pertanyaan yang ditanyain itu apa aja? Ya beda-beda ya pasti setiap yang interviewnya siapa, tapi ya umumnya pasti ditanyain tentang kenapa ngambil beasiswa ini, pasti itu yang utama. Terus itu kelebihan kurang, iya benar, iya benar. Apakah ada kuota bagi setiap fakultas untuk menerima beasiswa Bank Indonesia? Kalau untuk setiap fakultas itu nggak ada, tapi kalau untuk per PTN itu ada 50 per PTN. Nah kalau untuk yang Genbi Malang itu ada 3 PTN, itu UB, UM, sama UIN. Kalau misalkan ada yang sudah menerima beasiswa lain, boleh nggak sih daftar beasiswa Bank Indonesia juga? Sebenarnya tuh bukannya nggak boleh, tapi nanti Bank Indonesia tuh tahu sendiri gitu loh kalau misalnya ada yang udah nerima beasiswa lagi. Tadi itu kan kalau misalkan terima di beasiswa Bank Indonesia, kita harus gabung Genbi. Apa sih itu Genbi? Genbi itu secara kepanjangan sendiri artinya Generasi Baru Indonesia. Nah, Genbi ini merupakan suatu wadah dari Bank Indonesia langsung untuk komunitas para penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi namanya Genbi seperti itu. Nah, kalau Genbi itu kan tadi komunitas ya, program kerjanya apa aja sih? Untuk program kerja Genbi sendiri itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kita kan ada 3 PTN nih. Kalau di UM itu cenderung itu ke lingkungan, kayak semacam Bersih Indonesia. Kalau di UB itu ke kesehatan, contoh ruang setara. Dan yang pendidikan itu di UIN sendiri, contohnya itu taman baca. Yang untuk ekonomi sendiri itu semuanya dikeluarkan. Kenapa sih kita harus aktif di Genbi, terutama untuk mereka yang udah terima beasiswanya? Jadi kenapa kita harus aktif di Genbi? Soalnya di Genbi itu kita bukan cuma dapat uangnya aja, tapi kita juga dapat ilmu untuk meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Nah, konsekuensinya apa kalau misalkan kita nggak aktif di Genbi? Bisa diganti dengan teman-teman yang sudah daftar kemarin kan, ada pengganti 20 orang itu. Dan yang pasti nggak bisa mendapatkan soft skill yang tadi telah disampaikan. Kenapa harus aktif di Genbi seperti itu? Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara membuat resume pribadi yang menarik? Resume itu ada beberapa bagian isinya. Pertama itu kalian bisa menuliskan data diri dari diri kalian. Misal ada nama, tempat tanggal lahir, nomor HP kalian, maupun juga alamat dari tempat tinggal kalian. Untuk sisi akademisnya, kalian pernah sekolah di mana, jurusan apa, di universitas apa. Lalu kalian juga bisa nih menambahkan pengalaman organisasi apa aja yang pernah kalian ikutin. Dan juga bisa ditambahin nih untuk prestasi apa saja yang pernah didapat maupun skill yang dimiliki oleh kalian. Apa saja isi dari motivation letter yang baik? Buat kalian yang mau buat motivation letter, aku ada tipsnya nih. Pertama, kalian bakal menuliskan tentang diri kalian sendiri. Kalian bisa menceritakan tentang keluarga kalian, kegiatan kalian di kampus, atau di luar kampus. Kalian juga bisa menceritakan apa saja yang kalian suka. Misalnya kalian punya hobi menulis, kalian bisa menuangkan cerita itu di motivation letter. Di motivation letter ini penting banget buat kalian nulis tujuan kalian ketika kalian mendapatkan beasiswa Genbi ini. Kalian juga bisa menulis kontribusi apa yang bakalan kalian kasih ke Bank Indonesia ketika kalian berhasil mendapatkan beasiswa ini. Jangan lupa kalian tulis harapan-harapan kalian yang setidaknya itu bakalan bisa meyakinkan pihak Bank Indonesia kenapa kalian ini bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia. Cara menjawab pertanyaan wawancara yang baik itu gimana? Untuk menjawab pertanyaan yang baik itu sebenarnya simpel. Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu akan sesuai dengan berkas yang udah kalian submit. Pertanyaannya pasti seputar motivation letter yang kalian buat, CV yang kalian kumpulkan, dan tentang komitmen kalian terhadap Genbi. Karena pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pasti akan ditanyakan itu kayak bagaimana keseharian kalian, bagaimana capaian kalian selama kalian menjadi mahasiswa, lalu kontribusi apa yang akan kalian berikan ketika kalian menjadi bagian dari Bank Indonesia dan Genbi, dan mengapa kalian pantas untuk menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Bantuan dana tersebut akan kalian alokasikan atau distribusikan untuk keperluan apa dan yang lainnya. Pokoknya jangan khawatir, karena
pertanyaan itu tetap ada dalam apa yang telah kalian kumpulkan. So, prepare yourself karena kalian pasti bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Genbi Malang, Suatai saya.